Amen. Happy Sunday. Shalom Bapak Ibu sekalian. Pujian ini memberkati setiap kita. Tuhan Yesus terima kasih. Kalau bukan Tuhan yang membangun, maka semuanya jadi sia-sia. Benar banget. Sebab izinkanlah campur tangan Tuhan. Tuhan jadikan indah pada musimnya. Benar banget. Dengan doa dan bersyukur kami berterima kasih pada Yesus. Ini syukur kami kepadamu. Kalau bukan karena Tuhan, kami tidak ada sampai hari ini. Sungguh nyata semua kebaikan-Mu. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Pujian ini dinyanyikan oleh Clarissa Dewi Fit Alicia Michelle. Memberkati banget kan? Puji Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang membangun kota, maka semuanya jadi sia-sia. Sebab izinkanlah campur tangan Tuhan. Tuhan jadikan indah pada musimnya. Dan bersyukur kami berterima kasih pada Yesus. Ini syukur kami kepadamu. Kalau bukan karena Tuhan, kami tidak ada sampai hari ini. Sungguh nyata semua kebaikan-Mu. Amin. Hore! Sungguh nyata kebaikan Tuhan bagi setiap manusia, setiap kita, setiap Bapak Ibu sekalian. Amin. Yes, amin. Dengan doa dan bersyukur kami berterima kasih pada Yesus. Ini syukur kami kepadamu. Kalau bukan karena Tuhan, kami tidak ada sampai hari ini. Sungguh nyata semua kebaikan-Mu. Yes. Sempurnalah perbuatan tangan-Mu. Pujian ini berjudul Kalau Bukan Tuhan. Saudara nanti bisa dapatkan juga, nanti bisa diklik di Google atau di YouTube, nanti muncul. Dengarkan, ini pujian suka banget, jadi berkat banget. Dan sekarang Pastor mau ajak saudara sekali lagi bawakan pujian ini biar semua kita masuk hari Minggu, hari saudara beribadah dengan penuh semangat dan ingat kebaikan Tuhan. Semua karena Tuhan kita boleh ada, hidup, diselamatkan hari ini. Amin. Kalau bukan Tuhan yang membangun kota, maka semuanya jadi sia-sia. Sebab izinkanlah campur tangan Tuhan. Tuhan jadikan indah pada musimnya. Dengan doa dan bersyukur kami berterima kasih pada Yesus. Ini syukur kami kepadamu. Kalau bukan karena Tuhan, kami tidak ada sampai hari ini. Sungguh nyata semua kebaikan-Mu.
Bapak Ibu sekalian, sungguh nyatakan kebaikan Tuhan bagi setiap kita. Puji Tuhan. Terima kasih sama Tuhan Yesus. Amin. Kalau bukan Tuhan yang membangun kota, maka semuanya jadi sia-sia. Oh, sebab izinkanlah campur tangan Tuhan. Tuhan jadikan indah pada musimnya. Dengan doa dan bersyukur kami berterima kasih pada Yesus. Ini syukur kami kepadamu. Kalau bukan karena Tuhan, kami tidak ada sampai hari ini. Sungguh nyata semua perbuatanmu, kebaikanmu, sungguh nyata yang kami alami sampai hari ini. Oh, terima kasih. Kau sangat baik, sungguh baik, teramat baik. Amin. Yeay. Dengan doa dan bersyukur kami berterima kasih pada Yesus. Ini syukur kami kepadamu. Dengan doa dan bersyukur Tuhan kami ada sampai hari ini. Amin. Sungguh nyata semua kebaikannya. Sempurnalah perbuatan tangan Tuhan Yesus, sempurna karyanya dalam kehidupan setiap manusia. Amin. Puji Tuhan. Ada yang menyapa dari Ambon. Rindu banget Pastor Andy ke Ambon. Iya. Tolong dukun dan doakan supaya satu hari Pastor Andy bisa ada di kota Ambon. Maupun juga tolong dukun dan doakan untuk pelayanan Pastor Andy di luar kota Balikpapan atau ke kota-kota di mana Tuhan tuntun. Tuhan bimbing, di situ Pastor Andy akan melangkah. Hari ini hari yang berkemenangan, hari yang panjang, hari yang kuat, hari yang penuh dengan damai sejahtera. Ya, sejak subuh tadi sudah bangun, ini persiapan untuk live menyapa Bapak Ibu sekalian pemirsa yang ada di YouTube, di Facebook, di form doa, WhatsApp dan Telegram, dan juga setelah ini Pastor menyapa Bapak Ibu sekalian yang hadir di kebaktian Gerah Yesus Balikpapan. Setelah itu persiapan untuk keluar kota ke kota Manado ya. Lalu di Manado nanti hari Senin Pastor akan ada di Senin pagi. Setelah live pagi seperti ini akan ada di Pasar Tomohon. Beberapa himbauan sekaligus klarifikasi lebih dahulu ya, bahwa kedatangan Pastor Andy di Tomohon itu bukan untuk ibadah, bukan juga untuk pelayanan doa khusus, tetapi hanya berkunjung saja ke pasar ekstrim tradisional yang dikenal Pasar Tomohon. Itu saja sebetulnya. Jadi seberapa ada yang pas lagi jalan, pas lagi belanja, atau pas lagi di sana dan kenal, puji Tuhan bisa kita jabat tangan. Itu saja sih. Pemilihan juga hari Senin karena dapat kabar teman-teman kan tidak terlalu ramai. Kalau Sabtu katanya ramai pasar tersebut, banyak jualan, banyak orang belanja, mungkin untuk masak-masak atau apa gitu ya. Nah, pemilihan hari Senin juga dapat info kan tidak terlalu ramai, jadi pastor bisa
jalan-jalan, lihat-lihat gitu. Mungkin juga penjualnya tidak terlalu banyak. Katanya Sabtu lebih banyak yang jualan, terisi gitu. Begitu sih infonya sepintas yang Pastor dengar. Nah, semisal nanti hari Senin pagi, besok pagi Pastor ada di Pasar Tomohon, udah lebih tahu ya bahwa kami tidak adakan ibadah di Tomohon, kami juga tidak khusus mendoakan orang-orang sakit, hanya datang saja, meet up saja, jalan saja. Seperti kalau Pastor jalan di Jakarta, jalan di lapangan. Kemarin beberapa tahun lalu pernah ke Sunter, ada situ ada kayak lapangan gitu ya, itu penuh. Ya Pastor menyapa, meet up. Ketika ke Surabaya, ke halaman parkir Delta Plaza di Surabaya, itu juga ramai. Di mana lagi? Ya, ketika tahun lalu Pastor Andy ada di Manado dan jogging di lapangan Tikala, itu juga rupanya ramai yang datang make up. Nah, besok belum tahu, tetapi ada sedikit bocoran, isu, rumor, kelihatannya banyak orang suka datang mau Mbak Uni. Nah, jadi betul-betul saya hanya datang, udah lihat-lihat, ya udah pulang gitu. Lalu siang nanti acara kemana, nanti akan diinfo di mana selanjutnya. Jadi saudara-saudara bisa nanti di subscribe channel ini ataupun di follow di Facebook ini untuk kalau saudara misalnya rindu meet up dan mau update info pelayanan Pastor Andy Simon. Juga jangan sampai ada oknum-oknum yang memanfaatkan, misalnya berkumpul orang, lalu jangan sampai ada yang sampai, ya semoga terjadi, tapi paling tidak saudara harus tahu bahwa pelayanan kami itu tidak ada namanya kolektor, tidak ada namanya minta uang, tidak ada namanya minta sumbangan. Kalau saudara secara pribadi sukarela mau memberkati hamba Tuhan, silakan, tapi kami tidak meminta. Jadi saya klarifikasi ini jangan sampai nanti saat keramaian kami sudah pulang, atau ada yang jalankan kolektif persembahan dengan mengatasnamakan Pastor Andi Tim, itu pasti palsu. Ya, jadi udah itu saja sedikit tambahannya. Hari ini hari yang sangat luar biasa deh. Amin. Tuhan Yesus memberkati, menyertai Immanuel. Sekarang Pastor mau sharing sedikit ya. Ini menyapa juga Bapak Ibu yang sudah berkumpul di Geraha YHS sejak pagi tadi. On fire banget ini, karena selain melayani tatap muka juga akan keluar kota melayani, bertemu dengan jiwa-jiwa yang selama ini mungkin hanya kita bauni lewat live streaming. Ya, ada Helmi tanya Manado tepatnya di mana. Wah, kita nanti banyak ketemu nih. Saudara kita kotek. Terus saudara dari Manado. Nah, jadi gini. Yang Pastor mau sampaikan waktu singkat adalah pelayanan, penginjilan, dan penyembuhan itu adalah satu bagian atau satu packaging, satu paket yang satu, yang sama. Saya ulangi, bahwa pelayanan, pemberitaan Injil, penginjilan, dan penyembuhan itu adalah satu packaging, satu paket, satu bagian. Jadi kalau saudara-saudara misalnya dilayani hamba Tuhan, diinjili, saudara minta doa kesembuhan, itu juga tidak salah. Karena Tuhan sendiri memperlengkapi murid-muridnya, orang-orang percaya untuk hal itu. Bagaimana keseruannya? Yuk kita time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Diberkatilah Bapak Ibu sekalian yang datang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap benih firman Tuhan yang Bapak Ibu dengar, ini menjadi kekuatan rohani setiap kita, membangkitkan semangat untuk melayani, untuk cinta Tuhan, untuk hidup di dalam pengurapan
sedang membangkitkan, memperhatikan, memberikan makan manusia rohani kita semuanya. Amin, 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 amin. 2 ayat saja Pastor bukakan hari ini. Hari Minggu, Pastor juga ucapkan selamat beribadah di gereja masing-masing bagi saudara-saudara yang akan beribadah pastinya dong. Yes. Injil Matius pasal 10 ya, ayat 7 dan ayat yang ke-8. Ini juga salah satu ayat emas Pastor Andy yang ketika Tuhan sudah jamah, Tuhan sudah sembuhkan, Tuhan sudah panggil melayani. Ini juga adalah ayat yang saya suka sekali dan menjadi panduan hidupku, dan juga suka berbagi dengan ayat-ayat ini ya. Masih banyak yang lain karena hidup orang percaya dipenuhi firman Tuhan. Amin. Injil Matius pasal 10 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Firman Tuhan Yesus, "Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Ini adalah perintah Tuhan. Berbahagialah semua hamba Tuhan, semua anak Tuhan, semua orang percaya membaca Bible yang beriman pada Tuhan Yesus, saat mereka mau memberitakan Injil, saat mereka mau melayani, saat mereka mau membawakan kabar keselamatan dari Yesus Kristus kepada jiwa-jiwa, terutama keluarga terkasih, orang-orang dekat kerabat. Sampaikanlah bahwa Tuhan Yesus Kristus mengasihi setiap mereka. Kerajaan surga itu sesuatu hal yang nyata. Biarlah setiap jiwa-jiwa itu boleh oleh pemberitaan Injil dimanapun Bapak Ibu melayani, di situ terjadi pengampunan dosa, di situ terjadi keselamatan kekal bagi jiwa-jiwa itu yang menerima kabar baik lewat pelayanan Bapak Ibu sekalian, termasuk pastor, pendeta, penatua, diaken, hamba-hamba Tuhan dimanapun melayani. Ingat bahwa Tuhan memberikan kita amanat mandat untuk memberitakan Injil kerajaan surga. Apa itu Injil? Injil adalah kabar baik. Berarti Injil adalah kabar baik kerajaan surga yang kita beritakan dengan cara yang baik, cara yang sopan, cara yang penuh dengan kasih yang melimpah, sehingga setiap hati yang menerimanya boleh merasakan damai dan sejahtera. Seperti saat ini engkau merasakan damai dan sejahtera karena saya beritakan Injil damai sejahtera, kasih karunia Tuhan yang datang mengampuni dosa-dosamu. Karena setiap manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan. Kita perlu pengampunan, dan hanya Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia, Dia curahkan darahnya untuk pengampunan dosa-dosamu. Kalau saat ini engkau sedang menyaksikan ini dan engkau hidup dalam dosa, engkau jatuh dalam dosa, engkau jatuh dalam pelanggaran, engkau ada di jurang gelap, datanglah pada Tuhan Yesus. Dialah terang dan Dia akan menerangi hatimu, menerangi hidupmu. Inilah berita Injil bahwa Yesus Kristus di kayu salib mati untuk pengampunan dosa-dosamu. Injil adalah kabar baik bagi manusia roh kita. Injil adalah kabar baik bagi hidup kekal kita. Injil adalah kabar baik bagi mereka yang merindukan pertobatan, hidup yang baru sebagaimana Bapa rancangkan sejak semula bagi manusia. Injil adalah kabar baik bagi mereka yang mau hidupnya tenang, hatinya tidak mendua, dia dilingkupi damai sejahtera. Injil adalah kabar baik bagi mereka. Injil adalah kabar baik kebenaran yang membuat engkau merdeka dari kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran, paranoid, kecemasan. Injil datang ini memberikan engkau kelepasan. Saat Injil diberitakan oleh hamba-hamba Tuhan, suasana kerajaan surga itu sedang mengalir di setiap hati Bapak Ibu sekalian yang mendengarkan kabar baik ini.
Tuhan Yesus Kristus memberkatimu. Tuhan Yesus Kristus mengampuni dosa-dosamu. Bertobatlah hari ini. Datanglah pada Tuhan Yesus. Angkat tangan saudara saat ini. Pastor Andy berdoa bagi setiap tangan-tangan yang terangkat. Damai dan sukacita mengalirlah setiap hatimu sekarang. Damai dan sukacita surgawi mengalir di hatimu sekarang. Saat engkau membuka hatimu, terima Tuhan Yesus Kristus. Engkau sudah menerima Injil, kabar berita kerajaan surga. Dan engkau menjadi ahli waris kerajaan surga. Amin. Mudah banget kan? Inilah disebut kasih karunia. Sesuatu yang kita terima bukan karena perbuatan baik kita. Kita terima karena anugerah. Kita terima karena pemberian Tuhan Yesus kepada kita secara cuma-cuma. Ada kata cuma-cuma di dalam Matius 10 ayat yang ke-8, lanjutan dari ayat yang ke-7. Dan ayat ini jadi rema banget dalam hidup Pastor Andy, khususnya bagian saya sudah menerima kesembuhan. Berkali-kali saya sakit, berkali-kali Tuhan tolong. Dia berikan kuasanya, roh kesembuhan di tubuhku. Dan hari ini saya negatif keluhan. Saya tidak ada keluhan karena saya bersyukur sama Tuhan. Sampai hari ini roh kesembuhan, kuasa Tuhan masih mengalir di tubuhku dan masih mengalir di tubuh setiap orang-orang yang berharap percaya kepadanya. Matius 10 yang ke-8 berkata, sembuhkanlah orang-orang sakit. Pastor fokus di sini karena hari ini Tuhan percaya pelayanan doa kesembuhan. Jadi perihal mendoakan orang-orang sakit adalah satu bagian daripada berita Injil. Jadi kalau engkau dengar Injil, engkau juga bisa meminta doa kesembuhan. Atau kalau saudara hamba-hamba Tuhan, engkau dengan berani, dengan tegas beritakan Injil kerajaan surga, maka engkau jangan khawatir. Pelayanan atau roh kesembuhan, otoritas urapan Tuhan itu menyertai engkau. Bukan hanya berkata-kata Injil, tapi ada kuasa Tuhan yang akan menjamah tubuh Bapak Ibu sekalian. Ketika Injil masuk, jiwanya diselamatkan. Ketika Injil masuk, jiwa orang berdosa diambil, yang harusnya mati masuk neraka, tapi dipindahkan masuk di kerajaan surga. Ketika Injil masuk, orang yang lemah, orang putus asa, orang yang gelisah, orang yang takut, itu mereka berpengharapan kembali. Sembuhkanlah orang sakit, Andi Simon. Saya imani firman Tuhan. Demikian pun saudara, anak-anak Tuhan, sembuhkanlah orang sakit. Bapak Ibu sekalian, sebut nama masing-masing. Karena saya sudah menerimanya dari Tuhan secara cuma-cuma, maka pelayanan yang saya berikan, doa-doa untuk orang sakit adalah cuma-cuma. Demikian pun Bapak Ibu sekalian, Pastor berdoa setelah video ini naik, live ini disebar, diberitakan, banyak dengar, banyak anak Tuhan, orang percaya hamba Tuhan yang mulai melayani doa kesembuhan karena dia sadar bahwa Tuhan sudah kasih mereka pelayanan ini. Bahkan Tuhan perintah, sembuhkanlah orang sakit. Karena apa? Karena kamu sudah menerima dengan cuma-cuma, maka berikanlah dengan cuma-cuma. Pastor Andy berdoa kiranya melalui wadah pelayanan ini, live streaming ini, video ini, dan juga pelayanan yang tatap muka Tuhan percayakan, form doa, dan juga kebaktian-kebaktian ada dalam berkat Tuhan dan kepercayaan ilahi. Wadah-wadah ini, wadah-wadah pelayanan di mana Bapak Ibu melayani, menjadi wadah kolam-kolam kesembuhan, di mana setiap jiwa-jiwa yang engkau layani, engkau beritakan Injil kepada mereka. Kalau mereka berdosa diselamatkan, mereka berdosa diampuni, mereka yang terikat dilepaskan, dan mereka yang sakit juga ada kuasa Tuhan yang membawa kesembuhan di tubuh orang-orang sakit.
pelayanan Tuhan Yesus Kristus Dia berikan kepada saudara orang percaya hari-hari ini. Dan Dia berkata, Tuhan Yesus berkata, Dia akan menyertai kita semuanya sampai kesudahannya. Let's pray. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami merasakan ada urapan yang baru mengalir saat ini di setiap kehidupan, di setiap tubuh kami. Kami terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pemirsa sekalian, kalau engkau masih ragu-ragu, angkatlah tanganmu saat ini. Firman Tuhan datang untuk meneguhkan hatimu agar engkau tidak ragu dan tidak bimbang lagi. Kalau saudara hari ini dengar firman, engkau sedang lemah tubuh, engkau sedang sakit, juga boleh tolong angkat tanganmu. Karena saat engkau angkat tangan, kuasa Tuhan turun, menjamah tubuh Bapak Ibu yang sedang lemah. Ada aliran kesembuhan, men-touch, heal bagi orang-orang sakit, free bagi engkau yang terikat dengan roh-roh jahat, clear and clean bagi engkau yang terinfeksi virus, jamur, bakteri di tubuhmu, di darahmu. Be healed in Jesus name. Bapakku yang di surga, dipermuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Terima kasih lawatan kasih-Mu, firman-Mu, dan roh kesembuhan yang sudah mengalir menjamah setiap kami. Biarlah setiap roh kami menyala-nyala. Hari ini hari beribadah kepada Tuhan Yesus. Sebagai tanda syukur kami, Engkau sudah bangkit dari antara orang mati, dan kami datang memuji, menyembah-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih saudara-saudara yang tadi di kursi roda. Kalau engkau percaya, berdirilah, berjalanlah, kuatlah kakimu, makan minumlah, dan pulih kesehatanmu. Engkau Bapak Ibu sekalian sedang lemah tubuh di ranjang rumah sakit atau di ranjang yang sedang engkau terbaring di sana, saat ini juga duduklah, makan minum secukupnya, dan pulihlah kesehatanmu. Terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Soli Deo Gloria. Tuhan memberkati dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih. Hore! Senang banget hari ini bisa melayani Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Saling topan doa selamanya, dan kita semuanya satu dalam Kristus, dan kita semua adalah warga kerajaan sorga. Sebuah kehormatan banget Pastor Andy bisa melayani Bapak Ibu sekalian hari ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom.